Mantan manajer Timnas Malaysia Datuk Kamarul Arifin menilai pencarian pemain naturalisasi harus didukung dengan sumber daya yang kuat. Malaysia terus berupaya meningkatkan kualitas Harimau Malaya. Dalam beberapa tahun terakhir, beberapa pemain dinaturalisasi. Keberadaan Dion Scholes, Dominic Tan, Sergio Aguero, Natso Insa, Endrick, Fergus Tierney, Lavere Corbin-Ong, Noah Laine, hingga Mohamado Soumaré belum bisa meningkatkan level Timnas Malaysia. Kamarul menilai Malaysia harus memberi keistimewaan kepada pemain yang diincar menjadi pilar timnas. Untuk mendukung langkah tersebut, Kamarul berharap keberadaan sosok besar seperti bos tim Johor Darul Ta'zim bisa menghadirkan perbedaan. Mereka bermain bukan sekadar lambang di dada, tetapi ada hal lain yang juga dibutuhkan seperti imbalan. Saya yakin di bawah Tunku Ismail Sultan Ibrahim segala kelengkapan dalam keadaan terbaik. Mungkin sebelumnya banyak kekurangan, ujar Kamarul dilansir dari Stadium Astro. Malaysia masih berharap bisa mendatangkan pemain-pemain dengan kualitas unggul, utamanya dari Eropa. Arifin pun berharap Asosiasi Sepak Bola Malaysia bisa meniru PSSI yang saat ini berada di bawah kendali Erick Thohir. Mekanisme terbaru kita perlu mencari pemain keturunan yang beraksi di Liga Eropa, dan saya yakin banyak yang masuk dalam daftar sekarang, jika tanya. Penyebab AFF disebut tak setuju Timnas Indonesia lolos semifinal Piala AFF 2024 akan diulas Okezone. Timnas Indonesia gagal lolos ke semifinal Piala AFF 2024 setelah hanya finish di posisi 3 grup B dengan 4 angka. Timnas Indonesia terpaut 2 angka dari Filipina di posisi 2 grup B, atau batas akhir tim yang lolos ke semifinal Piala AFF 2024. Kegagalan Timnas Indonesia lolos ke semifinal Piala AFF 2024 praktis membuat kecewa banyak pihak. 1. Cocok logi di Piala AFF. Benar, Timnas Indonesia turun dengan skuad U22, namun bukan alasan negara sebesar Indonesia rontok di fase grup Piala AFF. Akun media sosial Tebing Tinggi Video coba membuat cocok logi. Akun ini menilai AFF tak rela Timnas Indonesia yang turun dengan skuad U22 lolos ke semifinal. Jika Timnas Indonesia U22 lolos ke semifinal, sama saja menurunkan level turnamen yang merupakan wadah bagi para pemain senior unjuk gigi. Alhasil, Timnas Indonesia diduga mendapatkan perlakuan tidak adil dari sejumlah wasit agar tidak mendapatkan maksimal di Piala AFF 2024. Saat menghadapi Laos, Marcelino Ferdinand terkena kartu merah. Selain itu, gol ketiga Laos terlihat dalam siaran ulang sudah keluar lapangan sebelum masuk ke gawang Timnas Indonesia kawalan Dava Fasha. Kemudian saat menghadapi Filipina, wasit memberi kartu merah kepada Kapten Timnas Indonesia, Muhammad Ferrari, yang dianggap menyikut wajah Kapten Filipina, Amani Aguinaldo. Padahal, dalam siaran ulang, pergerakan Muhammad Ferrari sangat minim dan hanya mengenai dada, bukan wajah. Satu lagi, wasit asal Jepang yang memimpin pertandingan juga memberikan hadiah penalti kepada Filipina karena Doni Tripamungkas dianggap melakukan handsball di kotak terlarang. Padahal, dalam siaran ulang, bola sama sekali tidak mengenai tangan pemain Persija Jakarta tersebut. 2. Tumbang dari Filipina. Akibatnya, Timnas Indonesia kalah 0-1 dari Filipina karena gol penalti. Jika saja laga berakhir imbang, Timnas Indonesia yang lolos semifinal Piala AFF 2024. Memang harus diakui permainan Timnas Indonesia biasa saja, bahkan kurang baik di turnamen ini. Namun, lihatlah di laga terakhir mulai dari kartu merah Ferrari kemudian pelanggaran pemain Filipina. Kartu saja pemain Filipina tidak kena dan puncaknya ketika Filipina mendapatkan penalti, ditulis akun Tebing Tinggi Video. Di sini pihak AFF benar-benar tidak ingin membiarkan Indonesia lolos semifinal, karena bisa merusak citra mereka, ditutup akun di atas. Striker AS Alkmaar yang merupakan juga keturunan Indonesia, Dean Ijsel, mengaku dirinya tertarik untuk membela Timnas Indonesia. Dalam wawancaranya dengan Bola.com, Dean Ijsel, striker AS Alkmaar berdarah Belanda Indonesia tersebut, berminat membela Timnas Indonesia di masa depan. Ya, bohong jika saya bilang tidak. Karena jika Anda melihat apa yang terjadi di Indonesia dengan sepak bola, dan bagaimana mereka mencintai sepak bola, itu seperti mimpi yang menjadi nyata untuk bermain di negara yang sangat menyukai sepak bola. Jadi, saya berbohong jika saya bilang tidak. Jika saya memiliki pilihan, saya akan lihat nanti, ucap Dean Ijsel, saat diwawancarai oleh Bola.com. Saya sudah bermain untuk timnas Belanda, beberapa kali. Tapi nanti tidak tahu, kemana saya akan pergi. Saya membuka, untuk opsi itu, membela timnas Indonesia.
Din memiliki darah Indonesia dari kakek dan neneknya. Kakeknya berasal dari Surabaya, sedangkan neneknya lahir di Bandung. Kakek dan nenek saya lahir di Indonesia. Nenek saya dari Surabaya, dan kakek saya dari Bandung. Mereka tinggal di sana ketika masih muda. Kemudian mereka datang ke Belanda, dan ayah saya lahir di Belanda. Jadi darah ayah saya sangat Indonesia. Ibu saya dari Belanda, jadi hanya dari pihak ayah saya yang berasal dari Indonesia, sambungnya. Striker AS Alkmaar tersebut mengatakan dirinya mendapatkan dukungan dari penggemar sepak bola Indonesia di Instagram pribadinya. Sementara di sisi lain, ia belum mendapatkan kontak langsung dari PSSI. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong membuat bingung media Korea Selatan dengan langkah anehnya. Sebab, skuad Garuda mengejutkan di kualifikasi Piala Dunia 2026, tapi justru anjlok dalam Piala AFF 2024. Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 tampil mengejutkan. Walau menjadi tim ASEAN satu-satunya, skuad Garuda mampu bersaing. Nyatanya Jai Idzes dan kawan-kawan bisa menahan imbang Australia hingga mengalahkan Arab Saudi. Hasil itu membuat asa tim Merah Putih lolos ke Piala Dunia terbuka lebar. Saat ini, Timnas Indonesia menempati urutan ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan koleksi 6 poin. Skuad Garuda hanya terpaut 1 poin saja. Indonesia tampak kesulitan bersaing sebagai satu-satunya tim Asia Tenggara di kualifikasi babak ketiga. Namun, berhasil melejit dari dasar klasemen ke posisi 3 dan mendekati tempat kedua yang merupakan tiket otomatis ke Piala Dunia 2026, ditulis laporan Sports Hankoki. Di sisi lain, Timnas Indonesia justru jeblok di Piala AFF 2024. Sebab anak asuh pelatih asal Korea Selatan itu harus tersingkir di fase grup. Namun, Indonesia yang tengah berjuang sebagai wakil ASEAN di kualifikasi Piala Dunia justru tersingkir di penyisihan grup antar negara Asia Tenggara, Piala AFF. Langkah Shin Tae-yong berubah drastis, sambungnya. Adapun untuk alasan utamanya memang skuad yang dibawa pelatih 54 tahun ini berbeda baik di kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan Piala AFF 2024. Di kualifikasi Piala Dunia 2026, Timnas Indonesia diperkuat nama-nama senior yang memang jadi andalan. Sedangkan di Piala AFF 2024, Shin Tae-yong memanggil banyak pemain muda U22 dengan tujuan regenerasi. Teka-teki soal masa depan Elkan Bagot di Timnas Indonesia masih jadi misteri. Hingga saat ini belum ada titik terang pelatih Shin Tae-yong akan memanggilnya untuk memperkuat tim Garuda. Terbaru, salah satu media Inggris menyebutkan bahwa Elkan masih berkutat dengan cedera. Elkan disebut-sebut mengalami cedera paha. Meski begitu, kini tahap penyembuhan cederanya sudah menapai tahap akhir. Diharapkan pemain yang lahir di Bangkok ini bisa comeback di akhir atau awal tahun. Sementara itu, dari laporan lain Elkan Bagot sudah mengalami cedera sejak awal November. Terakhir kali ia bermain ketika Blackpool melawan Liverpool U21. Meski posisi pemain belakang di Timnas Indonesia utamanya di jantung pertahanan masih ada pemain berkualitas seperti Rizky Ridho, Mes Hilgers dan Jai Idzes, sosok pemain seperti Reno Muns bisa jadi opsi untuk gantikan Bagot. Reno Muns adalah pemain keturunan Indonesia yang saat ini main di Bundesliga 2 bersama klub SPVGG Greuther Fürth. Pada musim ini, Muns yang kelahiran Jakarta 19 tahun silam tercatat telah melakoni 12 pertandingan. Dari 12 caps itu, ia 11 kali tampil starting di Bundesliga 2. Terbaru ia bermain 9 menit sebagai pemain pengganti saat Greuther dikalahkan 0-5 oleh Hamburger SV. Reno mengawali karirnya di sepak bola bersama Akademi SC Fortuna Köln pada 2012. Usai menimba ilmu selama 1 dekade di SC Fortuna Köln, Reno Muns kemudian bergabung Akademi Bayer Leverkusen dan bermain untuk tim U19. Di Bayer Leverkusen U19, Reno Muns bertahan selama 2 tahun lamanya. Kiprahnya di level akademi itu kemudian membuat Greuther Fürth meminangnya pada Juli 2024 lalu. Keputusan Reno Muns meninggalkan Bayer Leverkusen dan bergabung Greuther Fürth juga tak lepas dari tawaran untuk tampil reguler di tim utama. Sejak bermain di level akademi, baik bagi SC Fortuna Köln dan Bayer Leverkusen, Reno Muns selalu menjadi andalan di lini belakang. Di SC Fortuna Köln U17, Reno Muns tampil sebanyak 16 kali pada musim 2021-2022 lalu di ajang U17 Bundesliga West dengan torehan 1 gol. Pasca hijrah ke Bayer Leverkusen dan bergabung di tim U19 pada 2022 lalu, Reno Muns tetap jadi tumpuan di lini belakang.
Terbukti di musim pertamanya di Leverkusen U19, yakni musim 2022-2023, Renaud Mons tampil sebanyak 15 kali dengan sumbangan 1 gol di segala ajang. Kemudian di musim keduanya, yakni musim 2023-2024, Renaud Mons tetap diandalkan di lini belakang dengan mencatatkan 20 penampilan di U19 Bundesliga West. Oke Timnas Lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.